Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan mengenai pengertian kantor dan pengertian tata ruang kantor. Pengertian kantor itu ya istilah kantor berasal dari bahasa Belanda yang artinya ruangan untuk melaksanakan kegiatan kerja. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata office yang artinya tempat memberikan pelayanan. Kantor merupakan tempat penyedia informasi beserta administrasi yang dimana semua pekerjaan berlangsung untuk mempermudah tugas pegawai dalam mencapai tujuan perusahaan. Penataan ruang kantor merupakan satu kebutuhan yang sangat penting, dikarenakan tata ruang merupakan penyusunan dan pengaturan alat-alat, mesin-mesin, serta perabot perlengkapan kantor yang diletakkan pada tempat yang tepat sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman. Definisi kantor menurut Killing adalah office is a function where interdependent system of technology, procedure, and people are at work to manage one of the firm's most vital resource information, yang dimana kantor merupakan sistem yang saling terkait untuk mengelola informasi. Menurut Nukija, kantor adalah suatu tempat yang biasanya dipergunakan untuk melakukan pekerjaan tata usaha, pekerjaan kantor, pekerjaan tulis-menulis dengan nama apapun. Berdasarkan teori di atas, kantor adalah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan tata usaha seperti surat menyurat, serta menerima dan memberikan informasi. Menurut Nur Aida, kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha, di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi, mulai dari menerima, menyimpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan. Sama seperti yang dikemukakan oleh Sayuti, kantor merupakan tempat karyawan melakukan aktivitas kerja, tempat proses penanganan informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan informasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli, sistem merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Kantor merupakan suatu tempat dan proses melakukan kegiatan penanganan data dan informasi. Penanganan yang dimaksud adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data atau informasi. Apapun makna kantor, menurut Marsopiati, kantor dapat dirumuskan sebagai tempat atau ruang penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan data, dan informasi. Selain itu, kantor juga berfungsi sebagai sarana pemusatan kegiatan, yakni kegiatan yang bersifat administratif, manajerial, dan fasilitatif. Sasaran utama dari kegiatan perkantoran adalah penanganan data dan informasi. Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut diperlukan sebuah bangunan atau ruangan, peralatan, perlengkapan, serta perabotan, termasuk furniture, dan orang-orang yang bertugas menyelenggarakan sistem kerja di perkantoran tersebut. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan kantor adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan tata usaha. Selanjutnya, pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor dalam bahasa Inggris disebut dengan office layout, yang mempunyai peran penting dalam menciptakan kenyamanan dan kepuasan kerja para pegawai.
Maka dari itu harus diperhatikan, yaitu penempatan peralatan, perlengkapan, dan perabotan kantor. Terdapat beberapa definisi tentang tata ruang kantor, yaitu yang pertama menurut Delianggi, office layout is the determination of the space requirement and of detailed utilization of the space in order to provide a practical arrangement of the physical factor considered necessary for the execution of the office work within reasonable cost. Artinya, tata ruang kantor itu adalah penentuan dari kebutuhan ruang, ya, the determination, menentukan space requirement, kebutuhan ruang kantor, and of detail utilization of the space, dan bagaimana detail penggunaan daripada ruang kantor ini. To in order, to provide a practical arrangement, penyusunan secara praktis of the physical factor, faktor fisik, consider necessary for the execution of the office work, dan jika diperlukan perubahan bisa dilakukan terhadap pekerjaan kantor tanpa menggunakan biaya yang besar. Berdasarkan teori di atas, tata ruang kantor merupakan penentu kebutuhan dalam penggunaan ruangan secara terperinci dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor praktis guna memperlancar pekerjaan secara efisien. Menurut Sukoco, penyusunan tata ruang kantor harus berdasarkan aliran pekerjaan kantor, sehingga perencanaan ruangan dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Berdasarkan teori di atas, produktivitas kerja dapat dihasilkan dari kenyamanan dan kepuasan pegawai. Maka penyusunan tata ruang harus disesuaikan berdasarkan aliran pekerja. Produktivitas dapat dihasilkan dari kenyamanan dan kepuasan pegawai. Tata ruang kantor menurut Littlefeld dan Peterson adalah sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas lantai, sama seperti yang dikemukakan oleh Nur Aida. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan, alat-alat, dan perabot kantor pada luas lantai dan ruangan yang tersedia untuk sarana bagi pekerja. Dapat diartikan bahwa tata ruang perkantoran dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan peralatan kantor pada luas lantai yang tersedia. Menurut Kuibel, tata ruang kantor menjelaskan bagaimana penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap pekerjaan yang dilakukan maupun memberi kesan yang mendalam bagi pegawai. Berdasarkan teori di atas, tata ruang kantor memberikan kepuasan terhadap pelanggan serta memberikan kesan mendalam bagi pegawai mengenai bagaimana penggunaan ruang secara efektif. Sedangkan menurut Sudarmayanti, tata ruang kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja. Berdasarkan beberapa teori di atas, tata ruang kantor merupakan kemampuan dalam mengatur suatu ruang kerja, agar peralatan, perlengkapan, dan perabotan kantor dapat ditempatkan dengan tepat, dengan biaya yang rendah, tetapi dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja guna menghasilkan produktivitas dan memberikan kesan yang baik bagi pegawai selama berada di kantor.
Penyusunan perlengkapan dan peralatan kantor yang sesuai dengan penggunaan ruang kerja memberikan kepuasan serta kenyamanan pada pegawai, sehingga pegawai dapat memberikan kesan mendalam selama berada di kantor. Pengaturan tata ruang yang baik akan memberikan keuntungan seperti kelancaran proses kerja, pemakaian ruang kerja yang efisien, serta memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam bekerja. Tujuan tata ruang kantor. Tujuan tata ruang kantor adalah penyusunan dan pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat, perlengkapan, dan perabot kantor sesuai dengan luas ruang kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Agar dapat dirasakan manfaatnya kepada semua pegawai dalam sebuah perusahaan, harus memiliki satu tujuan dalam penyusunan tata ruang. Menurut Sudarmayanti, tujuan tata ruang kantor antara lain 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu pegawai. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan. 3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien. 4. Mencegah pegawai lain terganggu oleh suara yang menyebabkan kebisingan. 5. Memberikan kenyamanan pegawai dalam bekerja. 6. Memberikan kesan yang baik pada pengunjung. 7. Memberikan keleluasaan bagi gerakan para pegawai yang sedang bekerja. Kemungkinan untuk pegawai memanfaatkan ruang bagi keperluan lain pada waktu tertentu. Kemudian perkembangan dan perluasan kegiatan kantor pada kemudian hari, jika memungkinkan. Tata ruang kantor yang baik, yaitu tata ruang kantor yang memberikan kemudahan dalam bekerja, sehingga dapat memperlancar pekerjaan dan memastikan pemakaian ruang kerja lebih efisien, guna memberikan kesan terhadap pegawai dan memastikan atau menghindari penghamburan waktu dan tenaga. Sedangkan menurut Mariyati, tujuan tata ruang kantor antara lain adalah 1. Memperlancar pekerjaan kantor sehingga menjadi lebih efektif. 2. Menggunakan seluruh ruangan yang ada dengan optimal. 3. Menciptakan kondisi kerja yang baik. 4. Memudahkan pengawasan terhadap pekerjaan kantor. 5. Membangun kesan yang baik bagi para pelanggan, yaitu meningkatkan estetika. Yang keenam, memberikan fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas yang tinggi itu maksudnya tata ruang kantor itu dapat dirubah-rubah setiap saat jika dibutuhkan. Itu artinya fleksibilitas. 7. Menjaga keseimbangan antara alat dan karyawan. Ya, artinya tata ruang kantor yang baik itu tidak terlalu banyak alatnya dan juga tidak terlalu banyak karyawannya. Jadi seimbang ya antara alat peralatan kantor dengan jumlah karyawan. Berdasarkan teori di atas, tujuan tata ruang kantor adalah untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan dan memberikan fleksibilitas tinggi dalam menciptakan kondisi kerja yang baik, memperlancar pekerjaan dan memberikan kesan yang baik, serta mengoptimalkan penggunaan seluruh ruangan. Menurut Sukoco, tujuan dari tata ruang kantor 1. Menggunakan ruang yang ada secara efektif. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai. 3. Memberikan kesan positif terhadap pelanggan. 4. Menjamin efisiensi dari arus rangkaian kerja yang ada. 5. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 6. Mengantisipasi perkembangan organisasi pada masa depan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Salah satu tujuan dari tata ruang kantor yaitu meningkatkan produktivitas kerja dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel agar mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada untuk memperlancar arus kerja agar lebih efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman guna memberikan kesan positif bagi pelanggan ataupun pegawai.
Berdasarkan beberapa teori di atas, maka tujuan dari tata ruang kantor adalah memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan ruangan yang ada secara optimal untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan pegawai dalam bekerja guna meningkatkan produktivitas, kepuasan, serta kesan dari semua pegawai maupun para pelanggan. Macam-macam atau jenis-jenis tata ruang kantor. Untuk menciptakan lingkungan kantor yang nyaman, penataan ruang kantor harus dilakukan. Beberapa macam penataan ruang kantor dapat disesuaikan dengan kondisi ruang kantor yang tersedia. Menurut Deli Yanggi, tata ruang kantor dibagi menjadi dua macam, yaitu tata ruang yang terpisah-pisah dan tata ruang terbuka. Dua macam tata ruang kantor ini biasanya diterapkan oleh instansi atau perusahaan. Memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berdampak secara langsung maupun tidak terhadap seluruh pegawai dalam bekerja. Kelebihan tata ruang kantor terbuka yaitu mudahnya komunikasi antara pegawai, karena ruangannya terbuka, ya, tidak ada sekat. Dua atau B, menghemat penerangan, pencahayaan. C, mudahnya pengawasan oleh pimpinan kepada para bawahannya. D, mudahnya penempatan. Dan E, memudahkan dalam perubahan layout. Ya. Kelebihan tata ruang terbuka. Kekurangan tata ruang terbuka, yang pertama itu memerlukan perlengkapan ruang yang lebih banyak. Tidak ada kerahasiaan dan kebisingan. Ya. Sudah pasti ya, kebisingan. Tidak ada rahasia dan juga faktor kebisingan. Kekurangan dari tata ruang kantor secara terbuka. Kelebihan dari tata ruang kantor tertutup yaitu terjaminnya kepentingan dan rahasia. Kemudian pegawai lebih konsentrasi dan lebih menghargai tamu. Ya. Tata ruang kantor tertutup kelebihannya dari tata ruang kantor. Sedangkan kekurangan dari tata ruang kantor tertutup yaitu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian fleksibilitas ruangannya kurang, tidak fleksibel karena tertutup. Kesulitan saat berkomunikasi dan berkoordinasi, dan kemudian sulit dalam pengawasan. Salah satu kelebihan tata ruang kantor tertutup yaitu menjamin kerahasiaan. Kemudian kerahasiaan pekerjaan tidak dapat dilihat oleh pegawai lain. Kemudian tidak mengganggu tamu saat sedang berkomunikasi, menghargai tamu. Kemudian tertutupnya ruangan dapat menghindari suara bising dari luar, sehingga pegawai lebih konsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerugian dari tata ruang kantor tertutup yaitu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendukung proses pembuatannya serta perlengkapannya. Karena tertutupnya ruangan juga menyebabkan kurangnya pengawasan, serta mempersulit komunikasi dan koordinasi antar pegawai, dan juga kurangnya jiwa sosial terhadap sesama pegawai lain. Sedangkan menurut Saudara Mayanti, ada 4 jenis tata ruang kantor. Yang pertama tertutup, tadi kita bahas tata ruang kantor tertutup. Kemudian tata ruang kantor terbuka, sudah kita bahas juga. Kemudian tata ruang kantor berhias atau bertaman atau berpanorama, sebut juga namanya landscape office. Merupakan ruang kerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan sebagainya. Bentuk ruang kantor berhias ini mengupayakan agar lingkungan yang nyaman, menyegarkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruang. Konsep ini banyak dipakai di kantor-kantor bank, BUMN, dan perusahaan swasta.
Kelebihan dari tata ruang kantor berhias yaitu A. Memberikan kenyamanan pada pegawai dalam bekerja. B. Ketegangan saraf dapat berkurang dan dihindarkan. C. Memungkinkan terhindar dari kebisingan. Dan D. Pegawai berkonsentrasi dalam bekerja guna produktivitas dan kinerja dapat meningkat sehingga tercapainya tujuan. Kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan biaya yang besar untuk mengadakan taman dan dekorasi. Yang B, mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan. C, membutuhkan tenaga ahli yang tidak murah dan tidak mudah. Yang keempat adalah tata ruang kantor gabungan, yaitu ruang kantor yang merupakan gabungan antara bentuk ruang kantor tertutup, terbuka, dan bertaman atau berhias. Karena dari ketiga bentuk tata ruang masing-masing mempunyai kekurangan. Untuk mencegah kerugian yang ada, maka diciptakanlah tata ruang kantor gabungan. Dari teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap jenis tata ruang kantor memiliki kekurangan dan kelebihan. Perusahaan mempunyai jenis tata ruang kantor yang berbeda-beda tergantung latar belakang dan tujuan dari perusahaan itu. Jenis tata ruang kantor yang diterapkan menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan kinerja dan produktivitas kerja. Karena jika salah dalam memilih jenis tata ruang, maka menyebabkan ketidaksesuaian hasil kerja yang diharapkan. Asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama itu asas jarak terpendek, kemudian asas penggunaan segenap ruangan, kemudian asas perubahan susunan tempat kerja, dan yang terakhir adalah asas rangkaian kerja. Asas jarak terpendek yaitu tata ruang kantor yang baik adalah apabila dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan, penyusunan tempat kerja karyawan, dan penempatan alat-alat kerja menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Kemudian yang kedua, asas penggunaan segenap ruangan yaitu semua ruangan itu harus digunakan, tidak boleh ada ruangan yang kosong yang tidak digunakan, karena akan menyebabkan pemborosan dan tidak efisien. Asas perubahan susunan tempat kerja yang ketiga, merupakan asas yang memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan, baik pada pekerjaan ataupun pegawai, maka tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Yang keempat, asas rangkaian kerja. Dalam penempatan pegawai harus memperhatikan rangkaian kerja mereka, di mana jika pegawai yang urutan kerjanya berdekatan, harus ditempatkan juga berdekatan. Nah, ini contoh gambar daripada asas rangkaian kerja ya. Menempatkan pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian kerja yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Asas ini merupakan pelengkap dari asas jarak terpendek. Menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari mulai pengerjaan sampai penyelesaian. Tidak ada gerak mundur ataupun menyilang. Suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari mulai pengerjaan sampai pada penyelesaian. Tidak ada gerakan mundur ataupun gerakan menyilang. Contoh asas rangkaian kerja.
Jadi gambar di atas ini perbandingan antara dua ruang kantor yang tidak memperhatikan asas rangkaian kerja dan yang satunya lagi yang memperhatikan asas rangkaian kerja. Ini gambar yang tidak memperhatikan asas rangkaian kerja. Gambar ini adalah kantor yang memperhatikan asas rangkaian kerja. Jadi terlihat lebih teratur ya. Ruangan kantor yang memperhatikan asas rangkaian kerja terlihat lebih teratur. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, aliran pekerjaan harus bergerak menuju ke depan dalam jalur yang searah. B. Menempatkan setiap pegawai sedekat mungkin. C. Menempatkan bagian-bagian atau divisi yang saling berkaitan satu sama lain. D. Mengatur tempat duduk pegawai menghadap ke depan agar tidak saling berhadapan. E. Menyediakan lemari arsip yang mudah untuk dijangkau pegawai. F. Memperhatikan space antar meja. G. Menjamin ketenangan dan keselamatan kerja pegawai. Menurut Mariyati, prinsip-prinsip tata ruang kantor yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus. B. Fungsi yang sama atau berhubungan diletakkan berdekatan. C. Jika terjadi perubahan penempatan peralatan guna mempermudah pengawasan dan fleksibilitas. D. Ada ruang yang cukup untuk bergerak atau berjalan. E. Tata letak dibuat ataupun diatur sependek mungkin untuk ditempuh. F. Menjauhkan divisi yang menimbulkan suara dengan divisi yang memerlukan konsentrasi penuh. G. Ruang pimpinan dibuat tertutup mungkin dan jauh dari kebisingan karena membutuhkan konsentrasi yang lebih dalam bekerja. A. Tata letak dibuat dengan jarak tempuh lebih pendek guna menghemat tenaga. Berdasarkan teori di atas, prinsip tata ruang kantor adalah menempatkan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat memperlancar arus pekerjaan. Penataan ruang yang tidak permanen memudahkan dalam proses pemindahan perlengkapan dan peralatan kantor jika suatu saat ada perubahan pengaturan tata ruang. Kemudian menjauhkan bagian produksi dari ruangan lainnya agar tidak mengganggu pegawai lain, yang mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan mengurangi konsentrasi pegawai. Serta selalu memperhatikan ruang pimpinan agar selalu kondusif dan rahasia, karena ruang pimpinan membutuhkan konsentrasi yang lebih banyak. Selain itu, untuk menghargai tamu-tamu penting dari pimpinan. Sedangkan menurut Rahmawati ini ada sedikit tambahan dari definisi yang sudah ada di atas tadi, yaitu pegawai atau divisi yang berkaitan dengan publik harus ditempatkan di pintu masuk kantor. Kemudian menempatkan segala sesuatu harus berdasarkan posisi, pekerjaan yang dilakukan dan peralatan khusus yang diperlukan. Kemudian furniture dan peralatan harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lagi, lorong dibuat seleluasa mungkin agar pegawai bisa bebas bergerak. Keamanan menjadi prioritas tinggi. Ruang terbuka lebih efisien dibandingkan dengan ruang tertutup. Pekerjaan harus datang pada pegawai dan bukan sebaliknya. Kemudian yang terakhir ini faktor lingkungan fisik dari kantor, yaitu mencakup pencahayaan, sirkulasi udara, ya ini ada sirkulasi udara,
kondisi fisik, lingkungan fisik kerja, ya, siklus udara. Gimana, Pak Iwan? Sedang zoom buat apa? Bahan Saya pakai sendal ini ya. Boleh Pak, boleh Pak. bahan Ini ajar. adanya. Ini udah ada Pak. Udah. Siklus udara ini sangat diperlukan karena manusia itu membutuhkan oksigen, ya, membutuhkan oksigen. Di mana udara yang bersih itu adalah kadar oksigennya itu mencukupi ya sekitar 21% dari kadar udara. Ya, jadi kalau udara itu dinyatakan kotor apabila kadar oksigennya itu lebih rendah dari 21%. Dengan pengaturan udara yang baik diperoleh beberapa keuntungan, yaitu A. Kualitas kerja yang lebih tinggi, B. Kesehatan pegawai terpelihara dengan baik, C. Produktivitas kerja lebih bagus, kemudian D. Kesan yang positif bagi para tamu, E. Kenyamanan pegawai dalam bekerja, dan F. Semangat kerja yang lebih tinggi. Kemudian faktor lingkungan fisik yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan, ya. Pencahayaan sangat mempengaruhi manusia untuk melihat objek secara jelas. Pencahayaan yang kurang menyebabkan mata menjadi cepat lelah, sehingga mengakibatkan lelah mental dan menimbulkan kerusakan mata. Kemampuan mata untuk melihat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, lamanya waktu untuk melihat objek, yang kedua, ukuran objek, ketiga, derajat kontras antara objek dengan sekelilingnya. Dengan penerangan cahaya yang baik diperoleh beberapa keuntungan, yaitu hasil pekerjaan atau produktivitas bertambah, kualitas pekerjaan lebih baik, kesalahan-kesalahan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan, kemudian semangat kerja pegawai lebih baik, mengurangi ketegangan dan kelelahan. Kemudian faktor lingkungan fisik ketiga adalah suara ataupun kebisingan. Salah satu bentuk polusi itu adalah kebisingan yang dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan membuat kesalahan dalam berkomunikasi. Kebisingan dinyatakan dalam ukuran desibel. Kemudian faktor lingkungan fisik yang keempat adalah warna. Warna berkaitan dengan warna tembok ruangan dan interior yang ada di sekitar tempat kerja. Warna sangat berpengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek. Yang pertama, warna merah bersifat merangsang, kemudian warna kuning memberikan kesan luas, leluasa, dan tenang. Warna hijau atau biru memberikan kesan sejuk, aman, dan segar. Warna gelap memberikan kesan sempit, dan warna terang memberikan kesan luas. Menurut Sudarmayanti, ya, faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan kerja, yaitu yang pertama juga penerangan. Kenapa penerangan ini penting? Karena penerangan yang kurang jelas akan mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Ukuran untuk mengukur intensitas cahaya adalah foot candle. Demikianlah pengertian tata ruang kantor tadi atau office layout. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam sejahtera kita semua.